Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al alimul hakim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktab abadal abidin wa dakhrat dairin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat istimewa, nikmat sehat selamat, iman Islam, diberi kemudahan untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan majelis ta'lim. Sholawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Syarh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muhti Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan dan ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, para murid beliau, sampai kepada kita yang pada malam hari ini membaca karya beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan apa yang telah kita sampaikan di dalam pembacaan kitab ini sampai kepada rukun Islam yang keempat, warabiuha saumu Ramadan, yaitu yang keempat dari rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, Ramadan ya itu diartikan dengan Siddatul Ramadi atau al-iqrab li ramdil ad-dunub fihi. Maka di bulan Ramadan memang biasanya terasa panas menyengat, atau ketika memang jatuh di bulan-bulan yang sejuk di wilayah-wilayah yang mungkin tidak sama dengan wilayah kita yang di bawah Khatulistiwa, maka pemanaan yang kedua yaitu di mana dosa-dosa dilebur ya. Maka itu yang menjadi pemaknaan dari Ramadan yang disebut dengan bulan suci yang kita sampaikan kemarin. At-tafsirah ya, ada sudut pandang qala Ahmad Al-Fasyani wa qad qila as-saum umumun wa khususun wa khususul khususi fal umumu kaful batni wal farji an qasdi sahwati wal khusus huwa kafus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atami wa khususul khusus sarful qalbi anil hamamid dunyawiyah anil hamamid diniyah wa kafi amma siwallahi bil kulliyah ya. Jadi ada satu sudut pandang yang disampaikan oleh Ahmad Al-Fasyani. Kata beliau, puasa itu dibagi tiga. Satu, ada puasanya orang umum atau orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang istimewa atau spesial. Fal umum, adapun puasanya orang awam, kaful batni wal farji anikosdis syahwat, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan menjaga sesuatu supaya tidak masuk ke dalam perut atau kemaluan. Maka yang demikian itu sudah termasuk puasa yang sah menurut syariat, yaitu ketika ada seorang mukallaf akil balik yang menahan dari pembatal puasa semenjak terbit matahari, terbit fajar ya, sampai terbenamnya matahari.
maka yang disebut dengan puasa seperti itu sudah sah menurut tinjauan syariat. Adapun tingkatan yang lebih dari sekedar menahan hawa nafsu adalah puasanya orang yang khusus. Siapa orang khusus ini? Yaitu orang yang mampu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan kaki, juga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Maka ketika orang sudah mampu menunaikan kewajiban puasanya di level awam, hendaknya mereka meningkatkan kualitas puasanya pada level khusus, yaitu untuk bisa mengendalikan, menahan apa yang menjadi pendengaran, penglihatan, dan yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh tangan, dan dituju oleh kaki, juga semua dari anggota badan kita, dari seluruh perilaku yang bisa mendatangkan dosa, yaitu dalam arti membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya nggak sah ya, tapi pahalanya tidak ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan pendengarannya dari mendengar yang tidak baik, menahan penglihatannya dari penglihatan yang tidak baik, menahan lisannya dari pembicaraan atau ucapan yang tidak baik, menahan tangannya dari perbuatan yang tidak baik, menahan kakinya dari melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak baik, juga seluruh anggota badan selagi anggota badan tadi berorientasi kepada sesuatu yang tidak baik. Maka kalau sudah sampai di titik ini, kita dikatakan mempunyai sifat puasa yang khusus tadi, yaitu selain menahan hawa nafsu, perut dan kemaluan, kita juga menahan penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, dan kaki, dan seluruh tubuh kita dari yang membatalkan pahala puasa. Karena kalau ada orang ngomong ngomong ini sah ya, puasa kok ngomongnya sah. Tapi ketika yang diomongkan adalah bab yang dosa, ghibah atau aib-aib orang lain, otomatis omongan tadi menjadikan pahala puasa orang tersebut hilang. Atau dia melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik, otomatis pahala puasa dari orang yang mengerjakan tadi tidak sempurna. Kemudian ada yang ketiga, level istimewa, khususul khusus, yaitu mengelola hati supaya hanya mempunyai cita-cita keutamaan agama saja, dan juga menjaga dari semua yang tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah level puasanya seperti ini dinamakan orang istimewa, karena mampu menahan syahwat dari perut dan kemaluan, lalu bisa menjaga seluruh anggota badannya dari berbuat maksiat. Yang ketiga, disempurnakan dengan mengelola hati supaya tidak cenderung kepada hal-hal yang bersifat duniawiyah dan tidak ada kemanfaatannya untuk kemaslahatan agamanya. Maka mungkin dari kita pasti sudah sampai ke level awam. Itu insya Allah kita sudah selamat ya. Jadi awam itu apa? Joko songko syahwat, menjaga dari yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak memasukkan sesuatu dari mulut atau lubang seluruh anggota badan. Ada yang level kedua, mungkin ini kita bisa masuk, bisa juga tidak. Siapa yang kedua? Orang yang sudah mampu menjaga seluruh panca indera dan juga tangan kakinya dari orientasi yang tidak menuju kepada kebaikan, masih berbuat yang tidak baik, masih mendengar yang tidak baik, masih mengucapkan yang tidak baik dan seterusnya, maka belum termasuk level yang kedua. Tapi insya Allah banyak dari kita yang sudah bisa
digolongkan ke level yang kedua ini, karena ketika masuk bulan Ramadan otomatis kita akan menahan dari pembatal puasa dan menjaga puasa kita supaya tetap berpahala. Nah, itu level kedua. Tapi jarang juga ya yang mungkin bisa naik ke level ketiga, karena ini sudah perilaku hati. Bagaimana perilaku hati ini? Tidak mempunyai orientasi kecuali lillah atau kebaikan bagi agamanya ya. Jadi kalau kita nuwun sewu buka puasa sik mikir engko karo apa bukone, nah itu belum level yang ketiga ini Pak. Ya, jadi kita puasa ya terus batin kira-kira engko bukone apa ya. Dan saya termasuk yang paham ya, teman-teman di sini pasti yang dibicarakan termasuk salah satunya itu ya. Engko bukone apa ndak? Nah ini yang menjadikan orientasinya bukan lillah, tetapi ingin membatalkan puasa sesuai dengan selera nafsunya. Walaupun ya pembatal puasa itu boleh Pak. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu kalau membatalkan puasa dengan berjima, itu belum minum belum makan sudah berhubungan, otomatis batal itu ya. Tapi apa yodo rasa itu kan enggak juga ya. Pasti yang umum dari kita ya minum, makan ya, setelahnya ya terserah Anda. Maka ya kalaupun demikian ya itu menjadi salah satu informasi saja bagi kita bahwa orang-orang dulu memang tenaganya luar biasa, dan tidak ada dari para salafun sholeh kecuali mereka ketika akan berangkat menunaikan sholat isya dan tarawih diawali dengan mandi terlebih dahulu. Dan ini kita nggak ada katanya, kelihatannya nggak ada, kecuali yang aktivitasnya sampai sore. Aktivitasnya sampai sore baru biasanya mandi sebelum sholat isya ya. Tapi seluruh ya keumuman dari para salafus sholeh mereka mandi malam ya. Jadi kalau mandi malam itu dicegah, sebetulnya mandi malam setelah isya. Tapi kalau setelah jam 12 itu malah mustahab ya. Jadi mandi setelah jam 12 itu mustahab karena bisa mencairkan sumbatan-sumbatan, lalu ya sesuatu yang berkenaan dengan kesehatan itu bisa terurai dengan mandi paginya kapan? Setelah tengah malam gitu ya. Nah, maka ini ada cara khusus ya, tidak langsung kebiar-kebiur tapi pakai prepare ya, pakai seperti wudhu dulu ya, pakai wudhu dulu. Setelah badan kita menjadi agak dingin baru disiram, nggak boleh langsung disiram, karena kalau langsung disiram otomatis hawa panas kita akan keluar dan bisa menjadi ekstrim ya, suhu tubuh kita otomatis menjadi segar dingin, maka itu malah tidak baik ya. Nah, kembali kepada puasa. Orang-orang yang istimewa puasanya hanya berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah menjadi golongan yang ketiga kecuali orang-orang yang sudah mampu melewati dua level sebelumnya. Nah, awake dhewe mlaku ya di tengah perjalanan lihat gambar es teh masih ngelirik ya, itu ya namanya belum level 2 itu ya. Masih tergiur dengan sesuatu yang ya menyegarkan kita. Tapi orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tidak berorientasi lagi kepada syahwat atau yang sifatnya dunia, bahkan mereka menghususkan apa yang menjadi perilaku ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli nanti berbuka dengan makanan apa, ada atau tidak, itu sudah tidak menjadi pemikiran bagi orang-orang yang istimewa tadi. Maka itulah yang dimaksud dengan puasa dari makna ya, dan juga penamaan puasa itu sendiri. Kemudian khamisuha, yang kelima dari rukun Islam, hijjul baiti atau hajjul baiti ya. Boleh dibaca hijjul, boleh dibaca hajjul ya.
Ai qasduhu lil haji awil umrati man istata'a ilaihi sabilan wa huwa minas syara'iil qadimah bal ma min nabil au hajj ya ma min nabiyin illa wa hajja khilafan liman isnasna hudan wa solihan. Rukun Islam yang kelima yaitu haji, artinya meniatkan untuk melakukan apa namanya manasik ya, meniatkan untuk melakukan manasik haji atau umroh, yaitu datang ke Makkah bagi siapa yang mampu dan mendapatkan kemudahan jalan untuk melakukannya. Yaitu termasuk dari syariat-syariat yang terdahulu yang memang sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada syariat haji. Dan dikabarkan tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka menunaikan haji. Ada dua pengecualian yang disampaikan oleh para ulama. Semua nabi, semua rasul berhaji kecuali Nabi Hud dan Nabi Solih. Ini pengecualian. Tapi sepakat ya ulama, kebanyakan dari mereka mengatakan seluruh nabi, seluruh rasul berhaji. Haji itu syariatnya Nabi siapa? Ya? Ibrahim. Ada yang opsi lain? Adam. Nah, terus yang lain? Ya. Jadi sudah kita sampaikan ya, haji itu sudah ada sejak Nabi Adam. Berarti Nabi Adam sudah melakukan ritual haji. Adapun haji itu sudah dilakukan oleh para malaikat sebelum diciptakan Adam. Kenapa Nabi Adam yang menginginkan satu bangunan yang identik dengan yang dijadikan sentral hajinya para malaikat di langit sab keempat? Karena ketika beliau ya di surga melihat satu ritual yang dilakukan malaikat, yaitu tawaf di antara Baitul Ma'mur di langit yang keempat. Maka ketika Nabi Adam turun ke dunia, beliau kangen suasana yang ada di atas langit tadi, sehingga meminta kepada Allah untuk menjadikan satu syariat baginya sebagaimana syariat yang dilakukan oleh para malaikat. Maka ada hajinya malaikat, ada tasbihnya malaikat, ada bagaimana ibadah-ibadahnya para malaikat, termasuk yang diadopsi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu haji, tasbih, doa-doa ya, termasuk sholawat yang disampaikan oleh para malaikat. Sehingga ketika kita mempelajari dan membaca ya bab haji, kita mempunyai pengetahuan bahwa haji adalah satu ritual dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Dan semua para nabi, para rasul melakukan ibadah haji. Dikatakan waruya anna Adam hajja arba'ina sanah minal hindi masyan ya. Sesungguhnya Nabi Adam ketika sudah 40 tahun berada di muka bumi, beliau melakukan ibadah haji jalan dari tanah India ya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, beliau ditempatkan di satu tempat di muka bumi ini yang terkenal di benua Afrika ya, termasuk benua Afrika itu ada tanah yang namanya India tadi ya. Maka kalau diobservasi tanah yang paling tua ya, dari fosil, dari tinggalan-tinggalan ya para leluhur itu termasuk India, Pakistan, Bangladesh, itu tanah yang paling tua ya, di mana peradaban pertama kali dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya. Maka beliau Adam alaihissalam berjalan dari India menuju ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Wa isa yahtamilu annahu hajja qabla rafa'ahu ila sama.
au annahu yahujja hina yanzilul arda wa fil khabar ilal akhir ya. Dan juga dikabarkan Nabi Isa sudah melakukan ibadah haji, atau keterangan yang lain akan melakukan ibadah haji ketika nanti diturunkan kembali ke muka bumi. Jadi haji ini syariat para nabi, para rasul, termasuk dari kita semua, yaitu yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita menginginkan satu ibadah yang ibadah kita dilakukan oleh semua para nabi, para rasul, salah satunya adalah haji. Maka di dalam satu hadis disebutkan, man qada nusukahu wa saliman nas min yadihi wa lisanihi ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa infaqu dirham al-wahid fi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu, rawahu at-Tirmidzi. Di dalam satu riwayat, barang siapa telah melaksanakan manasiknya lalu selamat manusia dari tangan dan lisannya, Allah akan ampunkan orang tersebut dari dosanya yang sebelum dan yang akan datang. Dan infak dengan 1 dirham lebih utama dibanding dengan 1 juta dirham di tempat atau dialokasi selain haji. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ada satu amalan istimewa yang ketika kita dinyatakan mabrur ya, selamat atau sukses ya ibadah kita, yaitu haji atau umroh, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah maupun yang akan. Syaratnya apabila manusia selamat dari lisan dan tangan kita ya. Jadi ono wong sing wis kaji, lisane kok cek pedes, tangane kok cek enteng. Nah, itu menunjukkan insya Allah ya, dari hadis ini kita bisa mengambil satu manfaat, hajinya tidak membuahkan kebaikan. Ya, bagaimana ciri orang yang hajinya atau umrohnya diterima dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang tadi selesai melaksanakan manasiknya, maka sekembalinya di tempat asal bertambah baik orang tadi dengan keselamatan orang-orang di sekelilingnya dari kejahatan tangan dan lisan orang tersebut. Maka disampaikan juga infak 1 dirham untuk ibadah haji lebih utama dibandingkan dengan 1 juta dirham di ibadah-ibadah yang lainnya. Nah ini ya, jadi ini motivasi bagi kita semua untuk bisa memprioritaskan ibadah haji. Maka jangan sampai mempunyai kecil hati ya, nyali yang sempit ya, ketika kita membicarakan haji. Sudah niat saja ya, kapan mangkat kemangan WC kangelan. Nah itu jangan sampai terucap, karena ibadah haji, ibadah sholat, puasa Ramadan itu kedudukannya sama. Semua orang Islam harus mempunyai niat untuk ingin merealisasikannya. Maka kalau kita sudah punya niat dan qadarullah tidak bisa melaksanakan karena suatu halangan, maka kita akan tetap tercatat sebagai orang yang melakukan haji atau umroh secara sempurna ya. Jadi nanti jangan kaget ya, kalau nanti kumpul di surga tiba-tiba ada orang-orang yang kita tahu mereka tidak haji, mereka tidak umroh, tapi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang haji dan umroh. Pasti mereka bertanya, sampan kok niki dah? Aku ngerti sampan tak tahu kaji kok melu-melu rene gitu ya. Ikan kelompok kaji ini gini gitu ya. Apa kata orang tadi? Orang tadi akan mengatakan Allah memberikan rahmat kepada saya dengan niat saya. Ketika sudah berniat, anaknya, keturunannya membatalkan hajinya, maka sah secara hukum syar'i. Kalaupun tidak sempat dibatalkan, maka niatnya sudah dipandang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minder gitu ya maksudnya. Jangan minder untuk niat ibadah haji.
Apalagi sekarang ya, umpama kita yang sudah 50 lebih, terus ada syarat kuota pemberangkatannya yang antri sampai 30 tahun. Itu kudune kan awake dhewe minder, Pak ya. Wah, ketoke ora bakal mangkat ki aku nek daftar ora bakal mangkat. Maka kita harus yakinkan setelah kita memang punya kesempatan untuk bisa membayar ONH, pastikan kita bayar, niatkan untuk berangkat haji. Ya, mangke dikai iso mangkat tenan utawa ora urusane sinten? Gusti Allah. Kita tawakal saja. Maka niat kita yang sudah kuat tadi, insya Allah akan menjadikan pahala sempurna bagi kita, walaupun tidak berkesempatan menunaikan haji atau umroh tadi. Ya. Warada fil khabar anal baital haram yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal basari fa idza naqasu an dzalika atammahumullahu azza wa jal minal malaikah wa idza zadu ala dzalika yaf'alullahu ma yurid wa annal baital ma'mur fis sama'i ar-rabi'ah yahujju ilail malaikah kama tahujjul basar ilal baitil haram. Ya, jadi ada satu khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-hadis bahwa setiap tahun ibadah haji itu diselenggarakan, ya, maka yang berhaji ke Makkah Al-Mukarramah itu sebanyak 70.000 dari golongan manusia. Apabila kurang, Allah akan menambah kuota tadi dari bangsa malaikat. Jadi tahun ini umpama kuota kok sampai tidak ada, ya, seperti di Covid kemarin ditiadakan haji. Sing tawaf malah yang tukang bersih-bersih Masjidil Haram tok, ya. Itu luar biasa itu, ya. Maka hal seperti itu di dalam hadis ini kandungannya Allah tetap melaksanakan ritual haji tadi dengan melibatkan para malaikat sejumlah 70.000 tadi. Kalau yang berangkat dan sampai ke tanah suci kurang dari 70.000 dari jenis manusia, Allah akan menyempurnakan dengan malaikat sampai 70.000 pesertanya. Kalau memang lebih dari 70.000, maka Allah akan melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendakinya. Bisa saja ada yang udzur, bisa saja ada yang tidak mabrur. Ya, maka ketika orang sudah mendaftar, lalu kuotanya sampai sekarang berapa, Pak? Yang paling mutakhir itu 1 juta lebih, ya. Ya, 1 juta lebih, maka sudah lebih dari 70.000. Maka di keterangan hadis ini Allah akan melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat fenomena banyak orang-orang yang maaf hajinya hanya untuk prestis saja. Ini otomatis, ya, yang seperti ini ya kurang nilainya. Maka yang murni, yang biasanya mendapatkan apresiasi, ya, kemabruran dari Allah Subhanahu wa taala kurang lebih hanya 70.000 saja. Nah, semoga kalau kita bisa manasik termasuk yang 70.000 ini, insyaallah. Ya, butuh optimis, ya, Pak. Ya, jangan mempunyai perasaan kecil nyali, ya. Kapan gawe sarapan mikir-mikir kok gitu, ya. Pokoknya niat sih, ya. Kalau sudah niat, insya Allah, ya, ketika memang kita bisa dimudahkan, itu adalah anugerah dari Allah. Kalau memang diberi kesempatan, ya, itu adalah fasilitas dari Allah. Kalau memang tidak, ya Allah sudah mencatat niat kita dan memberi pahala sempurna dari apa yang kita niatkan, ya. Maka demikian pula para malaikat juga berhaji, ya, di langit yang keempat di Baitul Ma'mur sebagaimana orang berhaji di Baitul Haram. Ini sampai keterangan di sini, ya. Dari apa yang kita sampaikan mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya dulu. Silakan.
syariatnya kita menabung untuk haji. Dalam artian kita tidak boleh ngoyo dalam alat-alatnya yang tidak usah menabung untuk haji. Tapi kalau kita hanya sampai diniatkan dan berdoa kepada Allah, tapi belum ada ikhtiar untuk Iya. Memang tidak ada syariatnya untuk nabung supaya kita bisa dimudahkan berhaji, itu tidak ada, Pak. Karena memang dulu nggak ada seperti itu ya. Korban arisan juga nggak ada, korban hutang dulu juga nggak ada. Kenapa muncul perkara-perkara yang seperti itu? Karena memang perubahan zaman dan masa. Maka di zaman kita sekarang dan masa yang kita alami sekarang ini, tidak ada kesungguhan yang bisa dilihat oleh orang atau diri kita sendiri kecuali dengan niat dan upaya tadi. Nah, niat tok jelas wong akeh iso, Pak. Tapi kesungguhannya kan nggak kelihatan kalau seperti itu. Maka dengan memiliki ya kenceleng khusus, lalu kita positif nabung dengan niatan untuk bisa haji, itu kan kesungguhan saja. Ya, maka kalau ada yang mengatakan nggak ada syariatnya, ya betul memang. Tapi apakah tidak boleh? Boleh apa tidak, Pak? Ya boleh. Ya. Ini yang menuruti wong ngono-ngono sampean ra sedo duwe niat, Pak, ya. Tujuh wae Pak. Tujuh wae. Nek nuruti wong ngono-ngono kuwi sampean ora duwe niat. Bahkan program kita itu nanti bisa berhenti. Ora ana zaman Kanjeng Nabi kok Jumat barokah ndak ada. Jumat ya Jumat saja katanya. Ya. Padahal Jumat berkah itu manifestasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersedekah di hari Jumat, maka Allah akan lipatkan pahalanya sebagaimana kelipatan yang luar biasa yang tidak didapatkan di hari-hari selain Jumat. Jadi brand jangan disamakan dengan syariat, begitu maksudnya. Jadi kalau ada one day one juice, ora ono kuwi bid'ah, biyen ra ono one day one juice. Gitu ya. Nah, kecuali kita ngoyo untuk sesuatu selain ibadah, itu yang tidak boleh, Pak. Jadi sadari hal, memaksakan diri untuk bepergian atau bersafar tidak boleh kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau kita nabung mau haji termasuk ziarah Masjidil yang mana ini? 2 langsung dapat. Kalau sama wisata bisa 3-3-nya kita dapat, Pak. Jadi boleh enggak ngoyo nabung untuk ke masjid 3 ini? Boleh. Nonton nggih? Enggak ada syariatnya nabung. Tapi kalau antum mengikuti perkataan seperti itu, ora nabung-nabung, ora tekan-tekan. Nah, nanti kalau memang ya diberi kemudahan oleh Allah SWT, walaupun belum bisa nabung tapi niatnya sudah kuat, insya Allah Pak, tetap diberi pahala sebagaimana haji umroh sempurna. Kita punya tetangga, Pak, di Keranggan itu ya, ada seorang janda sepuh. Setiap hari nabung koin, Pak. Zaman dulu koin itu yang paling besar kan 100 rupiah itu ya. Belum ada 1.500 itu belum ada. 100 rupiah. Kandel-kandel. Itu ada beberapa kaleng biskuit yang kotak itu ya, yang kongguan yang besar-besar itu. Itu sampai beberapa. Suatu hari ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Nang esok terke daftar kaji ya." Anaknya bingung, "Mak rasa guyon, sampan duit kondi numpan kaji barang." Ora temenan, nanti besok ambil ya simpanan saya di senengnya Pak, tataban kalau orang tua ya, lot di plafon atas ini ya. Itu sampai beberapa itu. Dan ketika diturunkan, wabot memang diterajah kabeh Pak ya. Sampai beberapa kilo itu ya. Dihitung ternyata zaman dahulu haji masih sekitar 3.500.000. Itu jono turahane ke bancaan. Nah, ini menunjukkan kesungguhan, Pak. Ya, bukan berarti kita niat tok terus orang nabung, orang mikir kok kae nek payu pan tak gawe sebagian haji. Itu namanya enggak sungguh-sungguh. Gitu ya. Dan realisasi tadi ketika diturunkan dihitung cukup bayar.
Bangi ngati bingung Pak, di sakmene kae nek dikelukke. Ya, nah begitu. Nah, kita punya tadi Pak, apa namanya? Tauladan-tauladannya. Jadi di ulama salaf juga seperti itu. Ada orang yang sudah menabung, sudah cukup untuk berangkat haji. Qadarullah melihat tetangganya yang fakir, semuanya dikasih kepada tetangganya tadi. Ya Allah, ini saya niatkan untuk haji saya. Padahal dia tidak berangkat, tapi Imam Ibnul Mubarak bermimpi, ya, para malaikat membicarakan nama orang tadi. Maka orang tadi didatangi Imam Ibnul Mubarak, lalu ditanya, apa yang kamu perbuat? Maka dia mengatakan, saya tidak jadi haji. Lalu dia ceritakan, ya, sebab musabab dia tidak jadi haji. Lalu dia sampaikan, uang yang sudah saya kumpulkan, yang sudah cukup untuk biaya haji, saya berikan kepada fakir miskin. Maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan, itulah yang menyebabkan 70.000 jamaah haji sekarang semuanya diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba itu. Wonge ra sida kaji, tapi gara-gara amale wong iki, kabeh wong sing lunga kaji ditampa karo Gusti Allah. Tadi yang kita bicarakan apa? Nabungnya itu ya. Nabung sampai cukup untuk berangkat. Jadi kalau dikatakan ya kalau kita belum mampu nggak bisa berangkat ya nggak ada kewajiban, itu betul. Tapi kalau masalah nabungnya di persekusi, rano apa? Contohnya saka syariat, ya nanti kita nggak akan ketahuan kesungguhan kita gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tadi antum aja kalau mau punya planning ekspedisi, nabung berarti nabung. Itu kesungguhan gitu. Ya. Cukup, ada yang lain? Silakan. Dana talangan haji yang saya nggak ikuti ya. Kalau memang ada dana talangan haji ya, sebetulnya itu bahasanya apa ya? Fasilitas yang diberikan oleh negara sebetulnya. Ya, fasilitas yang diberikan oleh negara supaya para jamaah yang ingin menunaikan manasik haji itu bisa terselenggara dan bisa lancar dan dilayani secara baik ya. Nah, nyatanya ketika memang ada dana talangan haji dengan diundurkannya kuota pemberangkatan orang-orang yang memang sudah mampu untuk berhaji, itu menjadi masalah tersendiri, itu di luar ya kemampuan kita Pak ya. Jadi sakjane wong daftar seat itu uangnya kan harusnya dikelola sedemikian rupa supaya nanti kalau orangnya jadi berangkat tetap selamat atau bisa terlaksana dengan baik. Tapi kan nyatanya enggak, yang penting daftar sik mengko pelunasan carry. Terus yang wis didaftar ke duwite gawe subsidi yang sudah akan diselenggarakan. Nah ini banyak tumpang tindih, akhirnya banyak dana yang tersimpan, dan nek wis dana itu tersimpan dan jumlahnya banyak pasti menggiurkan kan. Akhirnya ya digunakan juga ya. Coba nek dana sakmono kayak ditukokke ke booking hotel ya. Oh itu jamaah haji Indonesia pasti semuanya penginapannya dekat Masjidil Haram. Sekarang yang terjadi itu di maktab-maktab bangsal haji itu jaraknya kurang lebih 15 kilo, 10 sampai 15 kilo. Dan kalau mengandalkan transportasi itu lama. Maka banyak dari mereka berjalan kaki. Nah ini kan tidak sesuai harapan ya. Jadi kalau pemerintahnya bijaksana, insya Allah bisa itu ya, talangan-talangan itu untuk sarana prasarana kemudahan pelaksanaan jamaah haji ya. Ya ini jenis istihadi saja Pak Wis ya. Jadi ya tadi kalau dibalik ke pada zaman orang-orang dulu nggak ada talangan haji. Gak ada talangan haji karena syariatnya manis tato ilai sabila. Kok duit awake sehat iso mangkat tur kuota sekarang itu sudah bisa kita masuk, maka ya seperti itu yang jadi wajib. Yang sekarang karena dijadwal tadi yang belum mampu daftar engko iso nyusul pelunasannya, ini kan jadi
kendala tersendiri, walaupun itu kebijaksanaan ya, Allah alam. Jadi nuwun sewu, banyak trouble di talangan haji tadi. Kalau dulu kan di duit awal sehat daftar esok ngangkat, itu lebih safety sebetulnya ya. Saya kira ora ya, daftar sih duitnya kelompok sih, nah terus gimana apa duitnya ya. Nah, wallahu alam. Saya tidak tahu banyak tentang talangan tadi ya, yang sebetulnya itu hanya ijtihad dari regulasi pemerintahan saja. Cukup? Ada yang lain? Intinya jangan punya kecil nyali dalam bab haji. Niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dari niat. Apabila kita memang sudah ya mendapat kemudahan, maka itu anugerah. Kalau memang sampai tidak bisa melaksanakan, tetap kita mendapatkan nilai dari niat kita. Nanti di athar ini ada satu riwayat ya, semua orang di seluruh ya penjuru dunia ini semenjak dia belum lahir sebetulnya sudah ada catatan takdirnya, dia bisa haji atau tidak ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengampuni orang-orang yang mempunyai catatan dia akan bisa berhaji ya. Jadi haji itu memang anugerah ya. Jangan orang rezekinya ya nggak bisa ya. Dan tadi nanti boleh ya, batal haji atau melaksanakan manasik diniatkan untuk orang-orang tertentu, nanti bisa seperti itu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan nuktahnya ya, catatan ini nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah.